Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue bakalan ngebahas film yang belum lama ini keluar di Netflix. Apalagi kalau bukan Guru-Guru Gokil. Judulnya aja udah Guru-Guru Gokil, berarti gurunya harus gokil dong. Film ini rilis tahun 2020. Seharusnya sih tayang pada bulan Juni 2020 kemarin. Tetapi karena masih suasana pandemi ini, akhirnya mereka menyerahkan ke pihak Netflix untuk publikasinya. Untuk rating itu sendiri, filmnya cukup baik ya. 6,3/10 dari IMDb, dan Rotten Tomatoes belum mereview film ini. Film ini disutradarai oleh Dian Sastrowardoyo, tapi si Dian Sastrowardoyonya ikut memeriahkan film dengan memerankan karakter salah satu seorang guru kimia kalau nggak salah. Dengan deretan artis komedi ternama seperti Gading Martin, Asri Welas, Boris Bokir, Ibnu Jamil, Faradina Mufti, Kevin Ardilova, dan artis muda yang cukup terkenal belakangan ini yaitu Shakira Jasmine menjadikan film ini cukup layak dimasukkan ke dalam list wajib nonton di akhir pekan ini. Menurut pendapat gue pribadi, film ini tetap worth it sih ditonton meskipun masih banyak adegan-adegan yang menurut gue kurang nyambung, tapi itu pendapat gue sendiri ya. Apa ibu? Kesenian? Bahasa Indonesia? Sejarah. Mati. Film ini sendiri diawali dengan narasi dari seorang tokoh utamanya yang bernama Taat Pribadi, yang bilang kalau dia itu menyukai uang dan tidak menyukai guru. Padahal ayahnya sendiri adalah seorang guru di kampung halamannya. Jadi si karakter Taat ini udah digambarkan dari awal film untuk membangun suatu premis di mana menunjukkan karakter utamanya tuh nggak memiliki hubungan yang baik sama ayahnya. Memang ya di film-film kayak gini tuh udah sering menunjukkan tentang hubungan anak dengan orang tua yang berprofesi sebagai guru tuh kurang harmonis. Yang mana biasanya orang tua itu mendoktrin anaknya, kayak di film Posesif, di mana seorang guru olahraga ingin anaknya menjadi atlet renang, dan malah lebih perhatiannya, malah lebih ke muridnya dibandingin sama anaknya sendiri. Dan itu terjadi di film ini. Di mana ayahnya si Taat ini terlihat lebih seneng sama muridnya, lebih bisa bercanda sama anak didiknya di kelas dibandingkan sama si Taat yang kalau ngobrol tuh selalu pembawaannya serius ya. Di film ini tuh memperlihatkan kehidupan seorang guru di mana di film ini juga menceritakan kalau guru itu kurang dalam segi ekonomi sehingga mereka harus mencari uang tambahan lah pokoknya di luar sekolah. Terlebih lagi saat konflik di film ini terjadi, ya kayak uang gaji diambil sama dirampok lah sama preman di sana. Jadi si guru-guru itu ada yang nyuci motor, ada yang jualan bandot. Siapa yang menandatangani proklamasi? Bukan saya, Pak. Ciri khas yang disajikan oleh film ini adalah saat dimana guru-guru dan para murid bersama-sama melakukan investigasi dan meringkus penjahat. Momen ini kreatif sih menurut gua. Nah, untuk plot film ini sendiri dari awal gua pribadi ngira bakal menceritakan lebih banyak tentang guru-guru dan kehidupannya. Bagaimana sih cara mereka menjalani hidup, konflik guru antar guru, konflik guru dengan murid, yang dimana konflik guru dengan murid nih banyak mengandung unsur komedi ya, bisa kalau dimasukin ke film ini ya. Tapi mendekati pertengahan film, justru mereka lebih banyak menyajikan investigasi uang yang hilang tadi. Film ini juga dibumbui oleh drama-drama komedi romantis ala anak SMA. Selanjutnya gue mau ngebahas kekurangan-kekurangan yang terjadi di film ini menurut versi gue ya. Yang pertama, kalau kalian menanti jokes-jokesnya Asri Welas yang lucu dan nyeleneh, kayak di film-film garapan Ernest itu, gue harus bilang, kalian akan kecewa. Karena di sini Asri Welas minim komedi banget. Terus yang kedua, ada scene di mana Pak Taat mendeskripsikan Pale secara naratif. Dan di sini gue agak bingung ya. Kan Pak Taat sendiri 10 tahun gak pulang kampung. Kok bisa sih dia mendeskripsikan dengan sedemikian rupa tentang si Pale ini? Harusnya sih ada scene tambahan ya menurut gue ya. Terus yang ketiga, saat Bu Rahayu dirampok dan diikat di tiang bendera, lalu membunyikan bel dengan kondisi terikat. Gue paham sih maksudnya itu mau buat jokes di mana Bu Rahayu itu loncat-loncat dengan tiang bendera, terus berteriak rampok, 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 dan rampok gitu loh. Tapi apa nggak malah jadi aneh ya dengan waktu yang sesingkat itu dengan Bu Rahayu diikat di tiang? Kenapa nggak, maksud gue Bu Rahayunya pas datang rampok terus langsung teriak aja gitu, rampok gitu kan.
Minggir, Pak. Iya minggir. Bapak mau saya minggir? Di ending film kalian bakalan dibuat kaget karena si Asri Welas ini ternyata salah satu orang jahat juga di film ini. Gua sampai masih bertanya-tanya sampai sekarang ya. Apakah nggak terlalu sayang gitu kalau sosok Asri Welas yang lucu banget, yang komedian banget gitu kan dijadikan orang jahat. Padahal gue udah coba nebak kalau si Ibnu Jamil yang jadi orang jahat loh di film ini. Oke, overall sih film emang wajib kalian tonton ya. Terlebih lagi ada scene favorit gue di mana kita tuh sedikit dibuat bernostalgia sama masa SMA kita dulu. Dimana kalau ada guru yang penyampaian materinya kurang enak, kita tuh pasti ngantuk di kelas. Terus ada juga guru yang kita tuh selalu excited banget nunggu pelajarannya. Terus ada guru matematika yang identik sama guru yang galak lah pokoknya di sekolahan. Terus guru bahasa Indonesia itu guru yang ramah, baik, sabar. Kalau gue boleh kasih rating, gue bakalan ngasih rating 7/10. Karena dari penjiwaan karakternya dapet, acting gadingnya, komedinya tuh pecah banget. Walaupun komedi ini sebenarnya dihidupkan oleh gading seorang, yang lainnya jadi pelengkap gitu kan. Terus komedinya juga ya, komedi tadi dapet, pesan moralnya juga dapet. Pesan moralnya sempat disisipkan di awal dan pertengahan film. Ya pokoknya untuk komposisi seperti ini tuh film yang cocok banget buat kalian tonton. Oke, segitu aja dari review dari gua. Thank you for watching. Wait till next video and see you guys.